Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pena Merdeka untuk anak kelas 4 yaitu volume 4B. Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik langsung saja dibuka buku Pena Merdeka volume 4B-nya. Untuk memperjelas video ini silahkan adik-adik tekan tombol layar penuh ya adik-adik ya. Kita langsung menuju ke halaman 4. Di sana ada latihan kegiatan terbimbing 1. Bacalah cerita berikut dengan saksama. Silahkan adik-adik baca teksnya secara mandiri yang ada di kotak berwarna abu-abu itu. Saya langsung ke pertanyaan nomor A. Yang A yaitu perhatikan kata-kata di garis bawah dalam cerita tersebut. Carilah makna kata-kata tersebut dalam KBBI. Tulislah kata-kata yang di garis bawahi beserta makna katanya pada buku tugasmu. Dan kata-kata yang di garis bawahi adalah wahana, artinya adalah kendaraan atau alat pengangkut, alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada kedua yaitu pengunjung, artinya adalah orang yang mengunjungi. Ya, kata-kata yang ketiga yang di garis bawahi adalah kios, artinya adalah toko kecil atau tempat berjualan buku, koran dan sebagainya. Kemudian yang kata yang di garis bawahi yang keempat adalah pengelola, yaitu artinya orang yang mengelola. Yang kelima yaitu memunguti, artinya adalah memungut berulang-ulang. Kita lanjutkan yang B, lengkapilah kalimat rumpang berikut ini dengan kata yang tepat. Gunakan kata-kata yang di garis bawahi dalam cerita tersebut. Benny nomor 1, Benny titik-titik daun-daun kering di halaman rumahnya. Jawabannya adalah memunguti. Nomor 2 ada titik-titik biang lala di taman hiburan itu. Jawabnya adalah wahana. Nomor 3 titik-titik Ibu Rati menjual kue-kue tradisional. Jawabnya adalah kios. Nomor 4 para titik-titik dapat mengelilingi taman dengan naik delman. Jawabannya adalah pengunjung. Nomor 5 titik-titik museum menyediakan brosur berisi informasi seputar museum itu. Jawabannya adalah pengelola. Yang C, lakukan diskusi bersama teman sebelahmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah berdasarkan isi cerita tersebut. Tulislah hasil diskusi pada buku tugasmu. Nomor 1C, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Jawabnya adalah Mia dan Rena. Nomor 2, kemana tokoh tersebut pergi? Jawabnya adalah taman kota. Nomor 3, bagaimana suasana di taman? Jawabnya adalah kotor. Nomor 4, apa pendapat tokoh tentang kondisi taman? Apakah kamu setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawaban nomor 4C atau C yang nomor 4 adalah ya, sampah berserakan di taman meskipun ada banyak tempat sampah. Nomor 5, siapa yang memunguti sampah? Jawabnya adalah Mia. Nomor 6, siapa yang membiarkan sampah tergeletak? Jawabnya adalah Rena. D, tulislah pendapatmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Tulislah pendapatmu dalam bentuk paragraf argumentasi pada buku tugasmu. Nomor 1, bagaimana pendapatmu mengenai sikap Mia? Pendapat nomor 1, sikap Mia sangat baik karena ia peduli dengan kebersihan. D, nomor 2, bagaimana pendapatmu mengenai sikap Rena? Jawaban nomor 2, sikap Rena cukup baik, tetapi Rena masih kurang menyadari bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab semua orang. Kita lanjutkan nomor 2, bacalah teks berikut dengan saksama. Silakan adik-adik baca secara mandiri teks yang berjudul Daya Tarik Monas Monumen di Jakarta yang ikonik. Silakan adik-adik baca teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu. Saya langsung ke pertanyaan yang A. Tulislah informasi-informasi penting dari setiap paragraf teks tersebut. Informasi penting pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Informasi penting pada paragraf 1 yaitu Monas merupakan ikon kota Jakarta. Monas terletak di pusat kota Jakarta. Monas dikunjungi banyak wisatawan. Lokasi Monas strategis. Akses transportasi ke Monas sangat mudah. Dan paragraf 2, informasi pentingnya banyak yaitu adik-adik, Monas dibangun pada tahun 1959. Ide awal pembangunan Monas berasal dari orang biasa yaitu Sarwoko Martokusomo. Monas dibangun untuk mengenang jasa rakyat yang telah berjuang melawan Belanda. Monas memiliki luas sekitar 80 hektar.
Monas adalah monumen bersejarah kebanggaan Jakarta. Dan yang ada di paragraf ketiga informasinya adalah Monas memiliki lapisan emas di puncak tugunya. Lapisan emas di puncak tugu Monas berbobot 35 kg. Monas berada di Jalan Medan Merdeka. Ada Museum Sejarah Nasional di kawasan bawah tanah Monas. Monas selalu ramai dikunjungi. Kota Jakarta dapat dilihat dari puncak Monas. Wisatawan dapat berkeliling menaiki kendaraan khusus yang disediakan pengelola Monas. Dan paragraf keempat, informasi pentingnya adalah wisatawan dapat menaiki bus wisata keliling Jakarta secara gratis. Bus wisata keliling Jakarta memiliki beberapa rute. Wisatawan dapat menaiki bus wisata keliling Jakarta dari halte Monas. Kita lanjutkan yang B, tulislah makna kata-kata yang digarisbawahi. Gunakanlah kamus besar bahasa Indonesia untuk mencari kata-kata tersebut. Kata-kata yang digarisbawahi yaitu yang pertama, kawasan artinya adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya. Monumen artinya adalah bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah yang penting dan karena itu dipelihara dan dilindungi oleh negara. Kemudian strategis artinya adalah baik letaknya, yaitu tentang tempat. Kemudian bobot artinya berat suatu benda. Asing artinya aneh tak biasa. Domestik artinya berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri. Rute artinya jarak atau arah yang harus ditempuh dan dilalui. Kita lanjutkan ke nomor 3. Dengarkan guru membacakan teks berikut. Dengarkan dengan saksama, yaitu teks yang berjudul vandalisme. Silakan teksnya dibaca secara mandiri adik-adik. Nomor 3 yang A, apa topik yang dibahas dalam teks tersebut? Jawabannya adalah vandalisme. B, apa saja contoh tindakan vandalisme? Jawabannya adalah merusak fasilitas umum, mencoret-coret sarana umum. Yang C, apa dampak vandalisme bagi lingkungan? Jawaban yang C adalah vandalisme dapat mengganggu ketertiban ruang publik. Pertanyaan yang D, apakah di lingkungan sekitarmu terjadi vandalisme? Jika ya, apa saja vandalisme yang dapat kamu temui? Apa pendapatmu tentang vandalisme tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah ya, tembok-tembok atau sarana lain yang dicoret-coret oleh orang tak bertanggung jawab. Vandalisme tersebut merupakan hal yang tidak baik. E, menurutmu bagaimana cara mencegah vandalisme di lingkungan sekitarmu? Yang E, jawabannya adalah dengan memberi peraturan yang tegas mengenai vandalisme. Nomor 4, bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah membaca teks, ceritakan kembali si teks tersebut dengan bahasamu sendiri, yaitu tentang Candi Borobudur, keajaiban dunia dari abad ke-9. Ya, untuk yang ini Candi Borobudur seperti ini adik-adik ya. Candi Borobudur merupakan candi bercorak agama Buddha yang terkenal. Candi Borobudur masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur dibangun oleh Kerajaan Mataram. Candi Borobudur dilengkapi dengan relief yang berjumlah 1460 dan stupa yang berjumlah 504. Relief Candi Borobudur penuh dengan ajaran Buddha. Jika sudah, kita lanjutkan ke latihan terbimbing 2. Bacalah teks berikut dengan saksama. Silakan ada dibaca secara mandiri. Tulislah kata-kata berlawan beserta maknanya dalam cerita tersebut. Tulislah pula pada kata dasar dan makna kata dasarnya. Di sini ada berjalan, kata dasarnya jalan, makna kata dasarnya adalah tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan, dan sebagainya. Makna kata berawalan adalah melangkahkan kaki, bergerak maju. Kemudian nomor 2 ada bersama, kata dasarnya sama, makna kata dasarnya adalah berbarengan, bertepatan. Makna kata berawalan adalah berbareng atau serentak. Nomor 3, kata yang berawalan adalah berdekatan, kata dasarnya adalah dekat, makna kata dasarnya adalah pendek, tidak jauh, jarak atau antaranya. Makna kata berlawanan yaitu berdekat, tidak berjauhan dengan. Kemudian ada kata berkendara nomor 4, kata dasarnya kendara, makna kata dasarnya sesuatu yang dipakai untuk mengangkut orang atau barang, kuda, kereta, mobil. Makna kata berlawanan adalah duduk di atas sesuatu yang dinaiki, ditunggangi, dan sebagainya. Nomor 5, berhenti artinya kata dasarnya adalah henti, makna kata dasarnya adalah kendaraan tanpa gerak, halangan, jeda. Makna kata berlawanan adalah tidak bergerak, berjalan, bekerja, dan sebagainya lagi, tidak meneruskan lagi atau mandek.
Nomor 6, berpisah. Kata dasarnya pisah, mana kata dasarnya adalah cerai, berpisah, bercerai, mana kata berlawanan bernya adalah bercerai, tidak berhubungan, tidak rapat, tidak berdampingan, dan sebagainya. Nomor 7, berbelok. Kata dasarnya adalah belok, makna kata dasarnya adalah berbelok atau berlekuk, makna kata berawalan bernya adalah beralih arah atau berkelok. Nomor 8, berada. Artinya kata dasarnya adalah ada, makna kata dasarnya adalah hadir, setelah, sedia. Mana kata berawalan bernya adalah ada atau di. Nomor 9, berharga. Kata dasarnya harga. Mana kata dasarnya adalah guru, arti, kepentingan, kabar, dan sebagainya. Mana kata berlawanan berartinya adalah berguna atau bermanfaat. Lanjut ke nomor 2, bubuhkan imbuhan pada kata-kata yang ada dalam kurung agar menjadi kalimat yang benar. Silakan adik-adik. Itu ada kata bermain, berlari, bersepeda, berdoa, bercanda, bersama, berbeda-beda, berambut, dan bersekolah. Nomor 3, tulislah sebuah cerita pengalaman pergi ke tempat wisata. Gunakan kata-kata berimbuhan ber dalam ceritamu. Untuk nomor 3, siswa menceritakan pengalamannya. Cerita ini buat menjawab pertanyaan yang disediakan. Contohnya adalah seperti ini. Adik-adik, aku dan orang tuaku berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Kami berangkat ke Kebun Raya Bogor menggunakan kereta rel listrik. Setelah sampai di stasiun Bogor, kami berjalan kaki sampai ke Kebun Raya Bogor. Tujuan kami pergi ke Kebun Raya Bogor untuk jalan pagi. Kami sengaja berangkat pagi-pagi sekali agar dapat menghirup udara sejuk di kota Bogor. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 8, kami mampir ke kedai bubur ayam untuk sarapan. Aku senang sekali dapat menghabiskan hari mingguku bersama kedua orang tuaku. Latihan kegiatan terbimbing 3. Perhatikan denah berikut dengan cermat. Yang A, lengkapilah paragraf berikut sesuai dengan denah. Gunakanlah pilihan kata yang tersedia. Ya, untuk nomor 1, A, paragraf rumpangnya nomor 1, apel, 2 taman, 3 kanan, 4 perempuan, 5 kiri, 6 jeruk, 7 seberang, 8 dukuh, 9 salak, dan 10 ujung. Yang B, tulislah rute perjalanan dari rumah Rina menuju tempat-tempat berikut: swalayan dan sekolah. Ini adik-adik rute yang menuju swalayan, yaitu jalan menyusuri jalan apel, kemudian belok ke kanan menuju jalan jeruk, telusuri jalan jeruk hingga pertigaan jalan di dukuh. Toko swalayan ada di seberang jalan duku. Untuk nomor 2, yaitu jalan menyusuri jalan apel, belok ke kanan menuju jalan jeruk, di pertigaan belok ke kanan menuju jalan duku. Selain itu belok ke kiri, setelah itu belok ke kiri menuju jalan mangga. Sekolah ada di ujung jalan mangga. Ya, kemudian yang nomor 2, menjelaskan denah dapat menggunakan petunjuk arah mata angin. Perhatikan denah berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soal berikut berdasarkan denah tersebut. Yang A, ruang kelas 1 terletak di sebelah titik-titik lapangan. Jawabannya adalah utara. Nomor 2, ruang kepala sekolah terletak di sebelah titik-titik ruang guru. Jawabannya adalah barat. C, sebelah utara dan selatan lab sains terdapat. Jawabannya adalah perpustakaan dan lab TIK. D, Dimas menuju ke ruang kelas 6 dari musola. Dimas berjalan melewati tepi lapangan sekolah. Tulislah rute yang dapat dilewati oleh Dimas. Yang D, jawabannya adalah jalan ke utara sampai ke depan ruang kelas 1, berbelok ke arah timur, telusuri jalan hingga sampai ke ruang 6. Ruang kelas 6 ada di tengah-tengah kelas 5 dan perpustakaan.
Untuk yang E, kepala sekolah mengundang orang tua murid untuk hadir dalam pertemuan di ruang serbaguna. Tulislah rute yang dapat dilalui orang tua siswa dari gerbang sekolah menuju ruang serbaguna. Jawaban yang E adalah dari gedung sekolah belok ke arah barat, setelah itu belok ke arah utara ke lapangan. Ruang serbaguna berada di sebelah utara musola. Lanjut ke nomor 3, bacalah teks berikut dengan saksama. A, buatlah denah berdasarkan teks tersebut pada buku gambarmu. Jawabnya kurang lebih seperti ini ya adik. Silakan di stop videonya untuk nomor 3, A, gambar denah dan disalin gambarnya. Lanjut B, ada di sebelah manakah kantor pos dari rumah Amel? Jawabnya adalah B, selatan. Yang C ada di sebelah manakah toko buku dari RPTRA? Jawabnya adalah timur. Yang D, bagaimana cara Bu Tiara pergi ke pasar dari rumahnya? Yang D, jawabnya adalah menyusuri Jalan Melati ke arah timur, setelah itu berbelok ke arah selatan menuju Jalan Kamboja. Pasar terletak di Jalan Kamboja. Nomor 4, gambarlah denah lingkungan sekitar rumahmu pada buku gambar. Ini jawabannya bervariasi adik-adik. Kemudian kurang lebih jawabnya yang dicontohkan oleh bukunya seperti ini. Nomor 4. Nah, ini denahnya adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ke ulangan akhir bab. A, pilihlah jawaban dengan tepat. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan dibaca secara mandiri. Nomor 1, makna kata yang bercetak tebal yaitu edukasi. Artinya adalah yang A, yaitu pendidikan. Nomor 2, jenis paragraf tersebut adalah jawabnya adalah yang D, yaitu argumentasi. Nomor 3, bacalah kalimat rumpang berikut. Jika dan keluarganya bersepeda di titik-titik khusus sepeda. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah jawabnya yang C, yaitu jalur. Nomor 4, teks yang berisi penggambaran benda, tempat, dan peristiwa secara terperinci dinamakan teks. Jawabnya C, deskripsi. Nomor 5, kalimat berikut yang merupakan kalimat deskripsi adalah jawabnya yang C juga. Jawabannya yang B, yaitu Rino dan Gagah adalah saudara sepupu. Kemudian nomor 6, bacalah kalimat berikut. Adik sedang ajar naik sepeda di taman. Kata yang ada di dalam kurung seharusnya ditulis. Jawabnya adalah yang D, yaitu belajar. Nomor 7, awalan berubah menjadi B jika bertemu kata dasar. Nomor 7, jawabnya adalah yang B, yaitu cermin. Perhatikan denah berikut untuk menjawab soal nomor 8 sampai nomor 10. Nomor 8, jika ingin ke Jalan Muara dari Jalan Niagara, berbeloklah ke arah titik-titik saat di persimpangan jalan. Nomor 8, jawabnya yang B, yaitu utara. Nomor 9, masjid terletak di titik-titik lapangan sepak bola. Nomor 9, jawabnya yang D, yaitu seberang. Nomor 10, dari rumahnya Doni akan pergi ke toko mainan. Rute perjalanan yang harus dilewati adalah jawabnya yang B, yaitu pergi ke barat menyusuri Jalan Pelita lalu berbelok ke kanan menuju Jalan Merdeka. Kemudian di perempatan berbelok ke kiri menuju Jalan Niagara. Selanjutnya berbelok ke kanan menuju Jalan Sentosa. Toko mainan berada di sisi kiri Jalan Sentosa. Yang B istilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, bacalah penggalan cerita berikut dengan saksama. Kemudian alasan Resti dan Lina menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan adalah. Jawaban nomor 1 adalah agar dapat menyeberang jalan dengan aman. Nomor 2, topik dalam
Nomor 2, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai nomor 4 ya adik-adik. Pertanyaan nomor 2, topik dalam teks tersebut adalah jawabnya, yaitu fungsi rambu lalu lintas. Nomor 3, berdasarkan isi teks tersebut, fungsi rambu lalu lintas adalah jawabnya, memberikan peringatan bahaya, menunjukkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama di jalan, menyampaikan perintah yang wajib dilakukan selama di jalan, dan memberikan petunjuk arah, letak suatu tempat, dan petunjuk lainnya. Kemudian nomor 4, mana kata yang bercetak tebal adalah jawabannya tanda atau petunjuk rambu-rambu lalu lintas. Nomor 5, bacalah kalimat berikut dengan saksama. Sepanjang sore mereka menghasilkan waktu dengan senda gurau. Jika mendapat tawaran ber, kata di dalam kurung seharusnya adalah jawabnya bersenda. Jika sudah kita kerjakan yang C, kerjakan soal-soal berikut. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1, tulislah suatu kalimat deskripsi dalam cerita tersebut. Nomor 1, jawabnya adalah Sekar sering pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Nomor 2, tulislah 3 kata berawalan ber dalam cerita tersebut. Setelah itu, buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata berawalan ber tersebut. Jawabnya nomor 2 adalah berada, bersepeda, berhenti, beristirahat, berbelok, berhati-hati, bermotor. Contoh kalimatnya adalah saat berkendara jarak jauh, ayah kadang berhenti sejenak di area peristirahatan untuk beristirahat. Contoh kalimat yang kedua adalah Kamal sangat berhati-hati membawa 1 kilo telur yang ia beli agar tidak pecah. Contoh kalimat yang ketiga adalah Lani bersepeda bersama adiknya di sore hari. Nomor 3, buatlah Dena rute perjalanan Sekar menuju perpustakaan dari rumahnya. Ya, nomor 3 kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. Itu ada taman bermain. Seperti ini. Kita lanjutkan ke nomor 4. Apa perbedaan antara paragraf argumentasi dan paragraf deskripsi? Nomor 4, jawabnya paragraf argumentasi berisi pendapat, pikiran, atau gagasan yang ingin disampaikan. Sementara itu paragraf deskripsi berisi sebuah deskripsi tentang sesuatu. Nomor 5, bacalah penggalan cerita berikut dengan saksama. Apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan sikap yang kearian dalam cerita tersebut? Tulislah jawabanmu dalam bentuk paragraf argumentasi. Nomor 5, helm merupakan kelengkapan berkendara yang penting. Helm berguna untuk melindungi kepala kita. Edukasi tentang pentingnya pemakaian helm perlu lebih ditekankan kembali. Kesadaran masyarakat terhadap hal tersebut juga perlu ditingkatkan. Kita lanjutkan ke soal AKM ya adik-adik. Bacalah teks berikut dengan saksama tentang 3 destinasi alam Indonesia ini cocok sebagai rute bersepeda. Nomor 1, pertanyaannya adalah berdasarkan informasi dalam teks tersebut, pasangkanlah kata-kata berikut dengan makna kata yang tepat. Ya, dari silakan tarik garis ya dari di sini. Destinasi artinya tempat tujuan, populer artinya dikenal dan disukai banyak orang. Medan artinya lokasi atau daerah. Rute artinya jalan yang ditempuh atau dilalui. Terjal artinya curam, hampir tegak lurus. Lanjut ke nomor 2, berdasarkan informasi dalam teks tersebut, apakah pernyataan-pernyataan berikut ini benar atau salah? Berilah tanda centang untuk setiap pertanyaan pada kolom benar atau salah. A. Rute bersepeda di alam Indonesia hanya terletak di Pegunang. Jawabnya silakan dicentang salah. B. Medan rute bersepeda di Tulungagung berupa jalan berkelok-kelok. Jawabannya adalah centang yang benar. Kemudian C. Di desa Senggigi kita dapat melihat pemandangan Gunung Rinjani dari kejauhan. Jawabnya adalah centang kolom benar. Dan yang D. Rute bersepeda di Ternate berupa jalan lurus yang mudah dilalui. Jawabnya silakan dicentang salah. Nomor 3, apakah terdapat paragraf deskripsi dalam teks tersebut? Jelaskan. Nomor 3, jawabnya adalah ada. Paragraf deskripsi digunakan untuk menggambarkan rute bersepeda yang terdapat di alam Indonesia.
Nomor 4, tulislah 4 kata berlawanan ber. Dalam teks tersebut tulislah kata dasar dari kata-kata berawalan ber tersebut. Jawabnya adalah bersepeda, kata dasarnya sepeda, berbeda, kata dasarnya beda, berupa, kata dasarnya rupa, dan berkelok-kelok, kata dasarnya adalah kelok. Baiklah, dari sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Pena Merdeka untuk anak kelas 4 jilid volume B 4B. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.